Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Di daerah rumah kita masing-masing, apakah termasuk daerah yang cukup ramai? Berbeda dengan di Bandung tempat saya dibesarkan, di Bandung, walaupun sudah malam hari sekitar jam 8 atau jam 9, angkutan umum itu masih ramai di jalan utama. Jadi bisa jadi setiap 5 menit sekali udah berapa angkutan umum yang lewat. Tapi berbeda dengan kota di mana saya tinggal saat ini, yaitu di kota Batam. Ketika malam hari, tidak banyak angkutan umum yang lewat di jalur utama. Siang hari pun tidak terlalu banyak. Jadi rata-rata penduduk Batam memiliki kendaraan masing-masing minimal, yaitu motor. Beberapa hari yang lalu, suami saya pulang malam dari kantor. Lalu ketika dia mengendarai motor, tibalah dia berhenti sejenak ketika lampu merah menyala. Dan di lampu merah ini, dia mendapat bisikan dari Tuhan yang mengatakan, nanti di depan saat belokan, kamu harus pelan-pelan membawa motor dan gunakan jalur agak paling kiri. Selalu ada bisikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Dia pun setengah mengikuti bisikan itu, jadi agak mendekati ke kiri tapi agak ke tengah juga. Lalu tiba-tiba dia mendengar ban belakang dari motor yang dia gunakan itu kempes. Jadi dia dengar suara pss, gitu. Ternyata dengan kecepatan yang lumayan, ketika dia berbelok, ban kempes ini membuat dia nyaris kehilangan keseimbangan. Tapi saat dia masih bergumul dengan menyeimbangkan motor yang dia gunakan, seperti ada bisikan dari Tuhan yang memberikan informasi yang cukup banyak dalam satu waktu. Jadi seperti kira-kira, oke, ini ban meletus, semangat, jangan panik. Lalu informasi selanjutnya, perhatikan kiri dan kanan, jangan sampai terbentur dengan kendaraan yang lain. Lalu mulai pelan-pelan bergeser ke kiri. Jadi seakan-akan itu informasi yang cepat yang harus segera dilakukan. Ketika dia pun berhasil menyeimbangkan motor, dia bergeser ke kiri, dia turun dari motor dan dia melihat ternyata memang ban itu langsung kempes. Karena sudah tidak terlalu jauh dari rumah, dia bersyukur kepada Tuhan di dalam hati sambil dia mendorong motor tersebut hingga tiba di rumah dengan selamat. Ketika mendengar cerita dia ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih menjaga nyawa suami saya dan terus memberikan perlindungan. Saya berterima kasih bagaimana Tuhan memberikan banyak sekali pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hal yang saya syukuri, saya rindu Anda pun memiliki hal yang Anda syukuri, mulai dari hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 21 Maret dengan judul Berdiri Teguh. Ayat intinya tertulis di dalam Ayub 11 ayat yang ke-15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Penjelasannya, memang orang muda harus merasa bahwa mereka harus mencapai perkembangan yang tertinggi dari kemampuan mentalnya. Kita tidak akan membatasi pendidikan yang oleh Allah sendiri tidak dibatasi. Tetapi pencapaian kita tidak berarti apa-apa kalau tidak dimanfaatkan demi kehormatan Allah dan kebaikan umat manusia. Apa yang kita butuhkan ialah pendidikan yang akan menguatkan pikiran dan jiwa yang menjadikan kita pria dan wanita yang lebih baik. Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekadar pelajaran dengan buku. Adalah baik, bahkan penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia di mana kita hidup ini, tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat suatu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Sekiranya orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Ada ilmu kekristenan yang harus dikuasai, yaitu ilmu yang lebih dalam,
lebih luas dan lebih tinggi dari ilmu manusia, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Pikiran harus didisiplin, dididik, dan dilatih, karena kita melakukan pelayanan bagi Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keinginan alamiah kita. Kecenderungan jahat yang diwariskan dan dilatih seumur hidup harus dibuang, agar seorang dapat menjadi pelajar di sekolah Tuhan. Hati kita harus dididik agar tetap teguh di dalam Allah. Kita membentuk kebiasaan pikiran yang menyanggupkan kita melawan pencobaan. Kita harus belajar memandang ke atas. Prinsip firman Allah, prinsip-prinsip yang setinggi langit dan yang mencakup kekekalan. Harus kita pahami hubungannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Segala sesuatu harus disesuaikan dan ditujukan demi Tuhan. Aplikasinya hari ini, mari kita berdiri teguh di dalam prinsip kebenaran Tuhan. Seperti kalau kita melihat bagaimana caranya suatu tiang bendera di tengah lapangan berdiri teguh, walaupun ada angin yang begitu keras ataupun tantangan yang lain. Alasannya adalah tiang ini berdiri teguh karena memiliki fondasi yang kuat. Mari kita memiliki fondasi kebenaran yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kita gunakan waktu kita hari ini 30 menit atau lebih untuk mencari tahu lebih dalam tentang Alkitab, isi firman Tuhan, agar dengan mempelajarinya ini, kita boleh berdiri teguh dalam prinsip yang benar tanpa dapat digoyangkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Banyak hal yang dapat kita lakukan melalui doa. Hari Sabtu kemarin kami sempat berkunjung ke beberapa keluarga untuk menyampaikan beberapa sembako yang telah disediakan oleh jemaat karena itu merupakan hari pemuda Global Youth Day, di mana pemuda ini memiliki program untuk berbagi bersama orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika kami datang di sana untuk mendoakan, ada banyak orang yang rindu sekali didoakan dan menyampaikan pokok-pokok doa mereka. Sama halnya jika ada di antara Anda ingin menyampaikan usulan-usulan doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan kembali melanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati.